Saya semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina Anjir. wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan dengan komunitas seperti Bapak Abdul Hadi. Ambil kursi dulu. Beserta Kursi. teman-teman yang saya cintai dan Satu. Ya, di sini saya sebagai host akan memaparkan materi kami. Itu dong, bisa ambil kursi. Pilih kan dulu. Kursi. Ya pada pakai kan terus. Bantuan profesional kepada pendidik dan tenaga kependidikan agar proses pembelajaran lebih efektif dan berkualitas. Dan maksud darinya ini supervisor itu kayak mengarahkan bimbingan kepada pendidik dan tenaga, semuanya kayak guru agar tujuan pembelajaran itu lebih efektif dan efisien. Baru tujuannya meningkatkan kompetensi guru, menjamin mutu proses pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan secara optimal. Kayak meningkatkan kompetensi guru dan keterampilan guru, baru menjamin proses pembelajaran kayak pembelajaran yang di dalam kelas itu berjalan efisien dan mewujudkan tujuan pendidikan secara optimal dan mengoptimalkan seperti tujuan organisasi pendidikan, yaitu ada 4 poin. Yang pertama itu ada sebagai pembimbing, yaitu membantu guru untuk mengatasi kesulitan dalam mengajar. Dan yang selanjutnya itu yang kedua sebagai motivator, yaitu mendorong penerapan metode dan strategi pembelajaran baru. Terus selanjutnya ada sebagai evaluator seperti menilai efektivitas proses dari hasil pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada sebagai konsultan, yaitu memberi solusi terhadap permasalahan profesional guru. Baik, itu saja. jelaskan, jangan dibaca. Ini baca barusan. Sebagai pembimbing itu membantu guru mengatasi kesulitan dalam mengajar itu, yaitu seperti murid yang mengalami kesulitan dalam belajar mengajar itu, seperti kayak kesulitan mengerjakan tugas itu, guru membantu untuk mengerjakan. Dan sebagai inovator, yaitu mendorong penerapan metode dan strategi pembelajaran baru, yaitu seperti strategi pembelajaran baru, yaitu strateginya itu yang inovatif begitu, yang kreatif dan tidak membosankan. Terus ada evaluator, yaitu menilai efektivitas proses dari hasil pembelajaran, yaitu guru itu menilai proses belajar mengajar murid. Terus ada sebagai konsultan, yaitu memberi solusi terhadap pembelajaran profesional guru. Dan itu saja, saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran supervisi dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu ada di mana membimbing
Jadi guru ini, supervisor ini membantu guru untuk seperti menyusun RPP ini agar sesuai dengan isi kurikulum dan tujuan pembelajarannya agar pembelajaran itu berjalan secara efektif. Terus yang kedua itu ada melakukan supervisi kelas untuk meningkatkan kualitas mengajar, di mana supervisor ini mengamati proses belajar mengajar itu di dalam kelas dan memberikan masukan seperti kayak kayak memberikan solusi atau metode apa yang harus agar siswa itu aktif di dalam kelas. Terus yang ketiga itu ada menjadi teladan profesional dan motivator bagi seluruh staf. Jadi maksudnya itu guru ini harus menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab agar dan dia itu juga memberikan sekaligus memberikan semangat dan tanggung jawab agar guru dan pegawai itu bisa melakukan pekerjaannya itu dengan baik. Terus yang keempat atau yang terakhir itu ada menjamin suasana kerja yang kondusif dan kolaboratif, di mana guru ini, supervisor ini menciptakan lingkungan kerja yang kayak bisa nyaman, aman gitu, dan bisa kayak terbuka kepada sesama guru atau staf-staf itu agar mereka itu bisa bekerja sama dengan baik dalam melakukan pekerjaannya. Nanti saja satu kali dan dilanjutkan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengawas sekolah sebagai supervisor. Nah, pengawas itu merupakan supervisor eksternal yang memantau beberapa sekolah. Jadi maksudnya supervisor eksternal ini, jadi pengawas itu dia bukan hanya memantau satu sekolah saja, tapi beberapa sekolah di wilayah tertentu. Dan juga perannya pengawas ini lebih luas lagi dari kepala sekolah. Terus ada tugas dan fungsinya. Yang pertama itu melakukan pembinaan terhadap kepala sekolah dan guru. Jadi di sini pengawas itu memberikan arahan, memberikan masukan, dan juga pembinaan kepada guru dan kepala sekolah supaya kinerjanya mereka itu terus meningkat. Terus yang kedua itu ada melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran. Jadi penilaian yang dimaksud ini mereka menilai apakah cara mengajarnya guru itu sudah efektif, atau apakah administrasi pembelajaran itu sudah lengkap, dan atau apakah kayak misalnya siswa ini hasil belajarnya ini sudah sangat baik. Terus yang ketiga itu ada membantu perencanaan program peningkatan mutu. Jadi di sini pengawas itu bukan hanya sekedar menilai, tapi juga merancang langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas sekolah. Seperti pelatihan guru atau pengembangan kurikulum. Terus yang terakhir, menyusun laporan hasil supervisi sebagai dasar kebijakan pendidikan daerah. Jadi setiap kegiatan di supervisi itu mereka berikan dokumentasi. Nah, dokumentasi ini dalam bentuk laporan. Terus laporan ini bukan hanya sekedar formalitas, dan laporan ini digunakan untuk menentukan kebijakan. Misalnya sekolah mana yang perlu pendampingan lebih lanjut, atau program pelatihan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guru. Jadi kalau bisa lebih di dalam itu peran pengawas sekolah ini sangat penting. Peran pengawas sekolah ini sangat penting karena mereka jadi penghubung antara dinas pendidikan dengan sekolah-sekolah di lapangan. Jadi pengawas ini memastikan kebijakan dari pemerintah bisa dijalankan dengan baik di sekolah, sekaligus memberi umpan balik ke dinas tentang apa yang sebenarnya terjadi di sekolah. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai pengawas sekolah sebagai supervisor. Selanjutnya saya berikan kepada saudara saya untuk melanjutkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan penilik itu sebagai supervisor. Jadi penilik ini adalah seorang supervisor, tapi dia ditugaskan atau ditanggungjawabkan di dunia di lembaga pendidikan non formal atau informal. Nah, tugas
dari penilik itu sendiri atau supervisor di dunia di pendidikan non formal dan informal itu bagaimana penilik bisa bertanggung jawab atau bagaimana kegiatan pendidikan di masyarakat itu berjalan. Contohnya itu seperti PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah, jadi bagaimana Pertanyaan dari Saudari Alvina kepada pemateri bisa Baik, tadi kan pertanyaannya kalau melihat perubahan cepat dalam dunia pendidikan mulai dari kurikulum merdeka, pembelajaran berbasis digital sampai perubahan gaya belajar generasi Z, sosok supervisor ideal yang dibutuhkan di Indonesia saat ini seperti apa? Nah, itu menurut saya itu supervisor ideal yang dibutuhkan di Indonesia saat ini adalah sosok yang terbuka terhadap perubahan, mampu mengikuti perkembangan teknologi dan bisa membimbing guru dengan cara yang bijak dan manusiawi. Jadi dia itu tidak hanya menilai tapi juga mendukung dan memotivasi guru agar mampu beradaptasi dengan kurikulum merdeka, pembelajaran digital dan karakter generasi Z. Jadi supervisor ideal itu adalah pemimpin yang menginspirasi bukan mengontrol. Jadi dia membantu menciptakan suasana belajar yang kreatif, kolaboratif dan menyenangkan. Tadi sudah saya sebutkan ada ciri-ciri supervisor yang baik, ada 6. Nah, itu ada profesional yang berpengetahuan luas, objektif dan adil dalam menilai, ketiga komunikatif dan mampu membangun hubungan harmonis, keempat motivator dan pembimbing, dan kelima ada terbuka terhadap perubahan dan inovasi pendidikan, keenam berintegritas dan menjadi teladan. Itu termasuk juga menjadi ciri-ciri supervisor ideal yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Mungkin hanya itu. Sisi implementasinya. Nah, apa sih sebenarnya tantangan terbesar dari supervisor ini saat ini? Apakah di SDM-nya atau sistem atau dukungan berbicara dari pemerintah? Nah, terus kira-kira karakter yang paling muncul yang harus dimiliki supervisor sekarang ini seperti apa? Baik, pemateri akan menjawab pertanyaan dari Saudari Tria kepada pemateri satu. Afrina, tadi ya. Langsung saja terjawab. Nah, tantangan terbesar supervisor saat ini ada di SDM dan sistemnya. Nah, dari sisi SDM itu masih banyak guru yang belum siap menghadapi perubahan perubahan cepat seperti kurikulum merdeka dan pembelajaran digital, sehingga supervisor harus bekerja ekstra untuk membimbing mereka satu persatu. Nah, dari sisi sistem, tugas supervisor itu sering terbebani oleh administrasi dan laporan, sehingga waktu untuk pembinaan langsung ke guru jadi terbatas. Selain itu, dukungan kebijakan dan fasilitas dari pemerintah juga belum merata di semua daerah. Sedangkan karakter paling menonjol yang harus dimiliki supervisor zaman sekarang adalah adaptif dan inspiratif. Jadi yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta menginspirasi guru untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin hanya itu, saya kembalikan lagi situ. Kalau ada pertanyaan kemarin, gitu lagi. Baik, setelah jawaban dari pemateri, selanjutnya saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah jelas? Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya ingin sedikit memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaan saya itu, sejauh mana kasus pengabaian masalah serius di sekolah seperti bullying atau pelanggaran etika guru terjadi? Apakah terjadi karena kurangnya peran supervisi dalam pendidikan? Mungkin hanya itu saya besar kepada pemateri. Baik, pemateri akan menjawab
pertanyaan dari saudara Abdullah kepada Prof. Rizal. Baik, terima kasih. Saya bacakan kembali pertanyaannya. Sejauh mana kasus-kasus pengabaian masalah serius di sekolah seperti bullying atau pelanggaran etika guru, apakah itu terjadi karena kurangnya peran aktif supervisor? Jadi jawabannya iya, tapi kalau misalnya supervisornya itu misalnya tidak aktif, karena tanggung jawab itu tidak sepenuhnya ada pada supervisor. Misalnya kayak kurangnya sistem pencegahan dari sekolah, terus ada minimnya perhatian etika guru, dan kurang dukungan kebijakan serta koordinasi dan dinas pendidikan atau kemenang. Nah, contohnya misalnya seperti ada guru yang sering terlambat, tidak mengajar sesuai jadwal, bahkan mengajar asal-asalan tanpa persiapan RTP atau rencana penyelesaian pembelajaran. Terus supervisor ini hanya mengecek dokumen saat penilaian, terus tanpa supervisi kelas langsung atau dialog reflektif. Akibatnya kualitas belajar menurun dan siswa tidak termotivasi. Nah, analisisnya, jika supervisor menjalankan supervisi akademik secara aktif, melakukan observasi kelas serta memberi umpan balik dan motivasi profesional, perilaku guru ini seperti ini bisa dikoreksi lebih cepat. Mungkin itu saja. Baik, itulah jawaban dari pemateri. Selanjutnya saya kembalikan kepada pertanyaan Bapak. Sudah jelas? Baik, saya sedikit. Senyum Abdul. Itu tidak semua salah supervisor, karena tadi yang bilang pemateri berarti itu salah tadi dari sekolahnya begitu, tidak mampu mengawas gurunya dalam proses belajar mengajar begitu dalam lingkungan sekolah gitu. Tidak. Tadi yang saudara Abdul bilang, maksudnya terjadinya bullying atau segala macam itu terjadi karena sekolahnya. Jadi kalau menurut saya ini, mungkin kalau saya berbeda pandangan dengan saudari Brian itu ya nggak tahu, karena ini sesuai pemikiran saya. Jadi kalau menurut saya terjadinya bullying atau pelanggaran etika guru itu mungkin kebanyakan dilakukan kayak dari pribadi itu sendiri. Jadi walaupun kita sudah menerapkan tidak ada namanya bullying, atau sudah menerapkan bahwa ketika ada guru yang melanggar etika itu akan ditindak sesuai dengan mungkin peraturan yang sudah ada, walaupun sudah ditekankan dengan cara begitu. Mungkin yang namanya manusia mungkin ada namanya juga kehilafan. Mungkin ya karena kesalahan dia, atau dia kayak merasa, contohnya seperti bullying. Sekarang kan banyak sekali bullying, ada yang meninggal. Di Kota Palu juga banyak melakukan bullying itu, mungkin karena adanya kayak rasa dendam atau tidak suka dari si korban yang menyinggung perasaan si pelaku gitu. Mungkin bisa sebaliknya. Ya, berikan tadi bullying sesama siswa. Bagaimana kalau dengan guru yang membullying siswa? Kan itu ada, dan beritanya banyak yang beredar. Contoh, guru mengatai siswa bahwasannya siswa itu miskin, bahwasannya siswa itu narkoba, ternyata buktinya tidak ada. Yang saya kembalikan. Sangkaan dari saudara Ilham tadi, contoh kasus dari guru yang membuli siswa, kayak contohnya kayak ada yang pakai narkoba atau dari siswa. Kalau dari saya itu pribadi, itu bukan ranahnya supervisor, itu sudah termasuk tindakan kriminal, sudah menambahkan sedikit jawaban dari saya. Kalau menurut pandangan saya itu masuk ke ranah supervisor. Kan karena kan guru membuli guru membuli siswanya. Nah, supervisor utama di sekolah itu kan kepala sekolah. Nah, kalau misalnya guru sampai membuli siswanya kayak seperti yang dikatakan saudara Ilham tadi, berarti itu termasuk supervisi di dalam sekolah itu gagal berjalan secara fungsional. Kata yang saya bilang kan kepala sekolah itu sebagai mengawasi. Kalau misalnya sampai ada kejadian seperti itu, berarti dari kepala sekolahnya lagi. Kepala sekolahnya ini gagal mengawasi atau membina gurunya.
sehingga terjadilah budaya hierarki terlalu kuat. Baik, itu saja saya sampaikan. Supervisornya selain kepala sekolah. Tapi bagaimana kalau yang sudah disupervisi, sudah diberitahukan memang pas ya pelatihan, pas diberitahukan gurunya, tapi gurunya tetap melakukan bullying, apakah ini tetap yang disarankan kepala sekolahnya atau memang harus dievaluasi keduanya kepala sekolah dengan gurunya tadi? Mungkin pertanyaan ini mengenai sesuatu ini, karena akhir-akhir ini pesantren di Indonesia itu sering diperbincangkan. Akhir-akhir ini pesantren di Indonesia ada yang mengatakan bahwa pesantren ini berhasil mendidik peserta didik mendidik santri dengan adab dan baik. Tapi ada yang berpendapat bahwa sistem di pesantren ini terlalu keras, tidak mustahil bahkan dikatakan ini adalah kolonialisme. Nah, kan di sini guru itu memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik yang mendidik santri-santrinya. Baik, pemateri akan menjawab pertanyaan dari Saudara Aryo kepada pemateri. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Aryo. Pertanyaannya itu bagaimana garis posisi yang paling efektif untuk membimbing guru di pesantren agar mereka dapat mendidik santri dengan disiplin dan adab, tetapi tetap ramah dan komunikatif sehingga publik tidak salah paham. Gaya supervisi yang paling efektif adalah supervisi klinis yang diperkaya coaching yang melandaskan nilai pesantren. Maksud dari supervisi klinis itu mengamati langsung penegak disiplin dan adab oleh guru. Tujuannya itu untuk memastikan ketegasan tetapi tanpa kekerasan atau emosional. Terus coaching, maksudnya itu dia itu melakukan dialog refleksi setelah observasi. Supervisor itu bertanya bukan menggurui, agar guru itu menemukan cara ramah dan komunikatif yang paling efektif. Tujuannya itu untuk membangun kesadaran diri guru. Terus ada nilai pesantren. Maksudnya itu supervisi harus selalu mengacu pada POS atau prosedur operasional standar dan uswah hasanah atau keteladanan. Tujuannya itu untuk menjaga konsistensi, disiplin dan adab sekaligus memastikan keterbukaan dan keramahan kepada publik. Baik, itu saja. Mungkin dari teman saya ada yang menambahkan silakan. Baik, terima kasih. Itu tadi jawaban dari saudari saya Azmi. Jadi saya akan menambahkan sedikit. Jadi gaya supervisi yang paling efektif itu ada juga gaya supervisi kolaboratif dan humanis. Jadi artinya itu supervisi di sini tuh bukan hanya membina atau menilai, tetapi juga berdialog dan bekerja sama dengan guru untuk mencari cara mendidik santri yang tegas namun tetap santun. Nah, pendekatan ini menekankan bimbingan melalui teladan, komunikasi empatik dan refleksi bersama, bukan perintah sepihak. Nah, dengan gaya yang saya sebutkan tadi, seperti guru tetap bisa menanamkan disiplin dan adab tinggi, namun caranya lebih ramah, terbuka dan mudah diterima oleh publik, sehingga citra pesantren pun tetap positif. Tolong beri. Baik, saya langsung kasih contoh realnya saja. Itu pesantren Al-Hikmah. Nah, di pesantren Al-Hikmah ini dikenal seorang guru bernama Ustadz Bulan. Nah, yang sangat disiplin dalam mendidik santri. Ia sering menegur santri dengan suara tegas dan memberikan hukuman fisik ringan, seperti push up atau berdiri di depan kelas. Setiap kali ada santri yang terlambat atau melanggar tata tertib. Nah, suatu hari salah satu santri merekam kejadian itu dan mengunggahnya ke media sosial. Video tersebut viral dan menimbulkan banyak komentar negatif. Banyak netizen menilai bahwa sistem di pesantren Al-Hikmah terlalu keras dan tidak manusiawi, meskipun niatnya sebenarnya untuk mendisiplinkan santri. Nah, menanggapi hal itu, pimpinan pesantren tidak langsung memarahi atau menghukum guru tersebut, tetapi melakukan supervisi kolaboratif. Nah, supervisi ini mengajak guru itu berdiskusi secara terbuka, menanyakan alasan dibalik tindakannya menghukum santri. Nah, dan mengajak refleksi bersama tentang cara mendidik santri di era digital. Dari hasil dialog tersebut,
disepakati bahwa bentuk hukuman fisik akan diganti dengan pendekatan pembinaan karakter. Misalnya, dengan memberi tugas tanggung jawab sosial seperti membersihkan masjid, membantu dapur, atau membaca doa bersama. Nah, selain itu, supervisor juga mengadakan pelatihan komunikasi empatik dan pendekatan psikologis Islami bagi semua guru agar tetap bisa menanamkan disiplin dan adab tanpa menimbulkan kesalahpahaman publik. Baik, itu saja. Literasi 3. Yang 14 itu. Baik, itulah jawaban dari pemateri. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya, apakah sudah jelas? Ya baik, terima kasih atas jawabannya saudara Hafid, yang mana katanya supervisor diawasi oleh atasannya, kemana? Lalu mengapa masih banyak sekolah-sekolah atau guru-guru yang merasa supervisor ini hanya bersifat tegang? Dia banyak supervisor itu yang mengawasi tetapi tidak kurang terbangun budaya seperti ini. Dia itu mengawasi seakan-akan guru tertekan karena diawasi oleh supervisi. Karena ada supervisor ini, guru itu mengajar jadi tidak leluasa, dia tertekan. Seharusnya adalah harusnya supervisor dievaluasinya, dikasih tahu, jangan hanya diawasi, jangan hanya dilatih, bangun budaya dengan guru, bagaimana supaya pembelajaran ini bisa efektif, bisa dikembalikan. Saya langsung menjawab. Jadi menurut saudara Akmal, karena dengan adanya supervisor, kayak guru itu merasa tertekan, gitu ya. Jadi kalau menurut saya, dengan adanya supervisor itu kayak lebih membantu guru dalam bagaimana mengajar di dalam kelas. Mungkin kalau merasa tertekan, kayak mungkin gurunya kayak maksudnya menganggap itu sebagai beban. Dengan adanya supervisor itu kayak menjadikan itu sebagai beban atau sebagai ancaman. Makanya pembelajaran dia mengajar kayak ada dengan rasa ketakutan begitu. Jadi kayak dia mau mengajar dengan cara begini, tapi dia dikasih tahu supervisor dengan cara begini. Jadi kayak dia mau melakukan ini dengan takut. Nah, jadi adanya supervisor ini dia untuk mendukung bagaimana pembelajaran di dalam kelas itu menjadi efektif. Nah, jadi supervisor ini maksudnya kayak mungkin itu kalau ada ketakutan, mungkin kurangnya komunikasi antara supervisor dengan guru itu sendiri. Jadi kayak supervisor ini membantu guru atau menerima keluhan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, supervisor ini memberikan kayak arahan atau panduan agar pembelajaran dalam kelas itu menjadi efektif, lebih kayak bagaimana caranya murid itu gampang memahami apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Mungkin sedikit dari saya kembalikan kepada Baik, saya ingin menambahkan sedikit karena ini tadi menyangkut sama materi saya juga yang yaitu tentang peran supervisor dalam dunia pendidikan. Jadi ya supervisor ini tidak selamanya memberikan ketegangan pada guru karena ya itu tadi melakukan supervisi kelas untuk meningkatkan kualitas mengajar. Jadi supervisor ini kayak mengamati, dia itu mengamati proses belajar mengajar, tapi dia itu juga kayak memberikan solusi kepada guru tersebut agar ya metode siswa dalam kelas itu lebih efektif. Jadi guru dan supervisor ini saya rasa kayak ya mengimbangi gitu loh. Jadi tidak selamanya supervisor ini menganggap guru ini menganggap supervisor itu kayak mengamati mereka itu tegang gitu tidak. Mungkin itu saya sebenarnya. Ya baik, itulah jawaban dari pemateri. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya, apakah sudah jelas? Saya menambah sedikit, berarti supervisi itu realistis di lapangan menunjukkan bahwa banyak kegiatan supervisi masih dilakukan hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi, bukan untuk membina guru secara nyata. Karena fokus utamanya itu seringkali lebih pada perlengkapan dokumen seperti RPP, jurnal kelas, dan perangkat pembelajaran.
tanpa disertai observasi terhadap proses belajar mengajar. Akibatnya guru lebih memandang supervisi itu sebagai penilaian birokrasi, alih-alih sebagai pendampingan profesional. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 4 mau bertanya. Tadi kan sempat dijelaskan oleh saudara Hamid mengenai pendidik sebagai supervisor, yang mana yaitu berfokus pada pendidikan non formal dan informal. Terus pertanyaan saya, bagaimana prosedur seorang pendidik ini untuk turun ke lembaga tersebut? Apakah misalnya lembaga kursus, apakah semua lembaga kursus dia datangi atau bagaimana, atau hanya lembaga-lembaga tertentu yang dia awasi, atau dari lembaganya yang untuk meminta pendidik datang, atau pendidik itu yang mendatangi lembaga tersebut? Itu mungkin saya berikan kepada saudari Nisa. Pertanyaannya itu, bagaimana prosedur seorang pendidik supervisor untuk mengawasi sebuah lembaga non formal dan informal? Misalkan di lembaga kursus, apakah semua lembaga kursus dia awasi atau hanya lembaga kursus tertentu? Dan bagaimana prosedurnya? Apakah pendidik yang menawarkan ke lembaga tersebut atau dari lembaga tersebut yang meminta seorang pendidik itu? Nah, jadi sebelum itu saya jelaskan sedikit. Pendidik itu adalah pejabat fungsional di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota yang memiliki tugas melakukan pengawasan, penilaian dan pembimbingan dan pembinaan terhadap jalannya pendidikan non formal dan informal. Jadi pendidik ini dia itu tidak mengawasi semua. Jadi dia ini dibagi sama lembaga pendidikannya. Dibagi, misalnya pendidik A, itu membina 10 lembaga. Nah, lembaga khusus dan 3 PKBM di Kecamatan Biomaru misalnya. Terus pendidik B itu membina di 8 PAUD non formal di Kecamatan Dolu misalnya. Nah, artinya mereka ini tidak bisa mengawasi seluruh lembaga kursus di satu kabupaten karena jumlahnya banyak dan dibagi berdasarkan wilayah tugas dari lembaga pendidikan itu sendiri. Mungkin itu saja. Kita mau beri dari jawaban saudari saya. Jadi pendidik itu tidak mengawasi semua lembaga kursus, tetapi hanya lembaga yang berada dalam wilayah tugasnya dan terdaftar secara resmi di Dinas Pendidikan. Jadi prosedurnya itu yang pertama itu biasanya penugasan datang dari Dinas Pendidikan, bukan pendidik yang menawarkan diri. Terus yang kedua, lembaga kursus juga bisa mengajukan permintaan supervisi ke dinas jika membutuhkan pembinaan. Nah, setelah itu pendidik akan melakukan kunjungan, pembinaan dan penilaian sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan. Jadi intinya pendidik ditugaskan berdasarkan wilayah dan kebutuhan lembaga, bukan inisiatif pribadi. Baik, itu saja. Baik, setelah jawaban dari pemateri selanjutnya saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah jelas? Belum bisa. Ya, baik. Berakhirnya diskusi kita pada siang ini. Saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu supervisor dalam administrasi pendidikan berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kepala sekolah, pengawas, dan pendidik memiliki fungsi masing-masing, namun juga sama, memiliki mengarahkan dan mengembangkan fungsi guru serta lembaga pendidikan agar mencapai mutu informasi. Saja diskusi siang. Jadi kalau ada kata mohon dimaafkan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Keren.